Kalman filter. Pada bab 1 kemarin, bab 1 dan bab 2 sudah kita pelajari bahwa orientasi itu nanti meliputi attitude and heading. Ya. Attitude and heading itu nanti dapat dihitung menggunakan giroskop. Di bab 1 sudah, kemudian juga dapat dihitung menggunakan data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Itu di bab 2. Nah, dari giroskop itu nanti hasil perhitungannya disebut dengan prediksi. Kemudian dari sensor akselerometer dan magnetometer itu disebut dengan hasil perhitungan, atau ada yang menyebut hasil pengukuran, karena seakan-akan kita mengukur langsung attitude and heading-nya, seakan-akan kita mengukur langsung sudut roll pitch dan yaw-nya, sehingga kadang-kadang ada yang menyebut dengan pengukuran, meskipun dalam kenyataannya ya bukan pengukuran ya, tapi dia merupakan penghitungan, hasil perhitungan dari data dari sensor akselerometer dan sensor magnetometer. Nah, perhitungan menggunakan giroskop itu nanti ada data draw-nya, karena data dari giroskop mempunyai draw. Perhitungan dari sensor akselerometer dan magnetometer juga ada draw-nya. Nah, masing-masing punya draw, sehingga nanti di sini kita akan mencoba untuk menggabungkan hasil perhitungan dari giroskop dan hasil perhitungan menggunakan sensor akselerometer dan magnetometer, sehingga nanti kita harapkan kita akan mendapat draw yang seminimal mungkin. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari juga bagaimana cara menghitung sudut roll dan pitch dan juga yaw. Ini yang kemarin kita hitung menggunakan data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah ini kita lihat lebih mendalam atau deep understanding gitu ya. Nah, kita lihat lebih mendalam kalau nanti kita menghitung attitude and heading menggunakan sensor akselerometer, itu nanti ada kelemahannya. Selain data dari sensor itu mengandung draw, cara perhitungan seperti ini itu mempunyai kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah, nah ini, kalau kita lihat kemarin itu kan kita itu menghitung sudut roll pitch itu kan berdasarkan kemiringan suatu benda, kalau dalam hal ini nanti mungkin pesawat atau mungkin drone gitu ya, terhadap arah dari gaya gravitasi bumi. Nah, ini kalau arah gravitasi bumi itu ke bawah, nah maka kemiringan ini nanti ini disebut dengan pitch. Ya. Nah, pitch nanti dapat dihitung dari kemiringan ini. Ini kalau ini kita anggap ini depannya ini ke sini ya, ke sumbu X di sini, maka ini kemiringan di sini, kemiringan sumbu X ini dapat kita nyatakan sebagai sudut pitch-nya. Sama dengan di sini ya, ini juga sudut pitch ini ya. Kemiringan data akselerasi dalam arah Z. Nah, itu nanti penyimpangannya ini akan membentuk sudut, yang sudut itu nanti dapat dihitung sebagai sudut pitch. Nah, kemarin juga sudah kita hitung bahwa nanti sudut pitch roll itu nanti dapat terjadi bersama-sama. Nah, sehingga kita kalau hanya menggunakan satu sumbu saja, sumbu X ini ya. Kalau di sini kita hanya menghitung sumbu X, nah nanti kalau hanya pitch saja yang terjadi. Tapi kalau nanti pitch dan roll terjadi bersama-sama, nah kita harus melibatkan X dan Y. Nah, kemudian nanti ternyata ada pitch roll tapi juga ada kemiringan terhadap sumbu Z. Nah, maka kita juga harus mempertimbangkan juga sumbu Z-nya. Nah, jadi kemiringan terhadap sumbu X ini ya, sumbu X ini, kemiringan terhadap sumbu Y ya, dan Z itu nanti dapat terjadi bersama-sama. Nah, maka kita kalau nanti menghitung roll dan pitch harus melibatkan data akselerasi untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kemarin sudah kita bahas ya seperti ini. Nah, rumus ini itu nanti berarti kita menghitung kemiringan suatu benda terhadap arah gravitasi bumi. Ya, kita bersyukur arah gravitasi bumi itu selalu menuju ke bawah, tepat ke bawah ya. Meskipun ada beberapa bagian bumi yang mengalami penyimpangan, tapi untuk sementara dapat kita abaikan, sehingga ini dapat kita anggap lurus ke bawah. Nah, itu. Nah, ini dapat dilakukan jika benda itu dalam kondisi statik, static measurement. Statik ini dalam arti tidak terjadi adanya akselerasi ke arah sumbu X, akselerasi ke arah sumbu Y, dan akselerasi linear ke arah sumbu Z. Jadi jika benda itu diam, ya, benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan,
Berarti kan benda kan tidak mengalami akselerasi linear ke X, tidak mengalami akselerasi linear ke Y, dan tidak mengalami akselerasi linear ke Z. Jadi dalam kondisi benda itu statik, dalam arti benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti tidak ada AX, AY, AZ. Nah, maka ini kita dapat menggunakan ini. Berarti nanti gravitasi ini, gaya gravitasi ini akan masuk, ya, gravitasi ini akan sebagian masuk ke AZ, sebagian masuk ke AX, sebagian masuk ke AY. Jadi yang masuk ke AX, AY, AZ itu hanya bagian dari besar nilai gravitasi bumi. Nah, ini rumus ini hanya berlaku nanti jika AX, AY, AZ ini hanya diisi oleh bagian dari besarnya gravitasi bumi, yaitu G. Tetapi nanti kalau benda itu mengalami percepatan ke depan, ya berarti AX ini kan, atau benda ini bergerak maju gini ya, berarti kan ada gaya atau ada percepatan yang berlaku di AX. Nah, maka rumus ini akan menghasilkan nilai yang salah. Benda bergerak ke samping. Nah, nanti rumus ini akan memberikan nilai yang salah juga. Benda turun atau naik ke atas dengan suatu percepatan ya. Jadi ini kalau ke depan, ke samping atau ke atas dengan suatu percepatan, maka rumus ini akan menghasilkan data yang salah. Kalau benda bergerak ke depan, ke samping atau ke atas, tapi dengan kecepatan konstan tidak jadi masalah, berarti percepatannya 0. Tapi kalau benda itu mengalami percepatan ke depan, ke samping atau ke atas, ya, percepatan itu bisa positif, bisa negatif ya. Berarti benda sedang, kalau pesawat mungkin sedang take off gitu ya. Nah, sedang take off itu kan nanti ada gaya percepatan ke depan. Atau pesawat nanti sedang dalam posisi landing ya. Berarti nanti kan mungkin ada perlambatan ya. Nah, nanti rumus ini nanti akan menghasilkan data yang salah. Nah, makanya rumus ini nanti hanya berlaku pada saat pesawat itu atau benda itu dalam kondisi statik, dalam arti tidak mengalami percepatan. Dia boleh bergerak, tetapi nanti dia bergeraknya harus menggunakan kecepatan yang konstan. Nah, ini keterbatasan dari persamaan ini ya. Jadi untuk roll dan pitch yang kita dapatkan dari data sensor akselerometer untuk X, Y, Z itu nanti dia hanya berlaku pada saat benda itu statik. Dalam arti benda itu diam atau benda itu bergerak tetapi dengan kecepatan konstan. Nah, sehingga jika nanti benda itu nanti dalam kondisi mengalami percepatan, nah ini nanti rumus ini akan menghasilkan data yang salah ya. Nah, sehingga di sini ya ini ya, when the external acceleration acting on one or more axis, the above equation that must result in the correct orientation. Jadi nanti akan menghasilkan orientasi yang salah. Nah, ini terus nanti solusinya bagaimana? Nah, pada bab 1 kemarin kita sudah belajar bahwa orientasi itu dapat dihitung menggunakan giroskop ya, dengan suatu propagasi ya. Jadi propagasi dari sudut sebelumnya, sudut roll pitch yaw sebelumnya dipropagasikan akan menghasilkan sudut roll pitch yaw sekarang. Nah, kemudian ini secara garis besar propagasi itu nanti merupakan integral, jadi nanti didapat data kecepatan sudut dari giroskop diintegralkan nanti akan menjadi data sudut. Ya, kecepatan sudut diintegralkan ada dt di sini menghasilkan data sudut. Nah, sekarang kemarin juga sudah kita pelajari bahwa nanti data orientasi ini juga nanti ada errornya, diantaranya error propagasi ini. Error propagasi itu nanti akan terakumulasi di belakang. Jadi kalau kita mengintegralkan sesuatu, diintegralkan terus gitu ya. Nanti di sini kalau di sini ada errornya yang kecil, nanti kan error kan juga akan diintegralkan. Berarti akan terakumulasi di belakang nanti errornya. Nah, sehingga nanti penghitungan sudut orientasi dari giroskop itu juga nanti mempunyai error. Error itu diakibatkan adanya akumulasi dari proses propagasi tadi. Nah, sekarang di sini di bab 2 kemarin kita juga sudah belajar bahwa orientasi juga dapat dihitung menggunakan data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah,
Akselerometer nanti dapat digunakan untuk menghitung kemiringan ya, kemiringan suatu benda sehingga nanti kita bisa menghasilkan nilai sudut, roll dan pitch seperti yang tadi di halaman di depan presentasi tadi ya. Nah, sekarang keduanya akan kita gabung. Nah, ini. Jadi nanti akselerometer nanti digunakan untuk menghitung kemiringan dan ini nanti berlaku pada saat benda dalam kondisi diam. Nah, makanya ini ada suatu saklar ini ya. Nah, ini memang nanti kalau bendanya diam, nanti kita baru menggunakan ini. Tapi kalau tidak diam, nanti ini mestinya dimatikan saklarnya gitu ya. Nah, dari data akselerometer dan magnetometer kita dapatkan orientasi. Dari data giroskop juga kita dapatkan orientasi. Nah, sekarang kita gabung kedua data tersebut sehingga nanti menghasilkan orientasi yang diharapkan akan lebih tepat. Nah, ini kalau ada lambang seperti ini namanya estimasi ya. Jadi estimasi itu bagaimana? Estimasi itu kan perkiraan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin nanti terjemahnya tidak estimasi, prediksi itu mungkin tidak terlalu banyak berbeda ya. Tapi nanti kalau kita melihat di kamus itu nanti akan banyak perbedaan ya. Dari giroskop, data giroskop nanti akan dihasilkan prediksi orientasi. Nah, prediksi itu nanti dapat dikoreksi menggunakan data orientasi dari akselerometer dan magnetometer. Sehingga nanti dihasilkan suatu estimasi orientasi. Estimasi itu juga baru perkiraannya, karena kita kan memang tidak tahu persis berapa nilai sesungguhnya dari data orientasi tersebut. Nah, maka ini masih disebut dengan estimasi. Nah, sekarang menggabungkannya ini menggunakan apa? Nah, menggabungkannya ini nanti menggunakan suatu algoritma yang sudah terkenal dengan nama Kalman filter. Nah, Kalman filter nanti dapat menggabungkan data dari hasil perhitungan dua macam sensor ya. Yaitu nanti dari sensor ini akselerometer, dari sensor giroskop ini ya, giroskop, kemudian nanti juga data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, kalau kita lihat di sini data giroskop itu nanti dapat memberikan data orientasi untuk roll, pitch, yaw. Sementara untuk akselerometer nanti didapat data roll dan pitch. Roll dan pitch ini itu nanti merupakan kemiringan terhadap bidang horizontal yang nanti diukur kemiringan terhadap arah dari gaya gravitasi bumi. Yang dihasilkan hanyalah data roll dan pitch. Sementara untuk data yaw, nah data yaw nanti dihasilkan dari data keluaran sensor magnetometer. Bagaimana rumus kemarin kita sudah melihat rumusnya bahwa di sini data dari medan magnet di MX itu nanti akan menghasilkan data penyimpangan terhadap arah utara. Nah ini, jadi di sini yang saya tekankan kembali, ya ini kadang-kadang ada beberapa kemarin yang mungkin masih ada di sini untuk penggabungannya. Jadi giroskop itu nanti dapat menghasilkan data atau nilai orientasi untuk roll, pitch, yaw. Kemudian dari akselerometer nanti akan didapatkan data roll dan pitch hasil perhitungan. Nah, kemudian untuk yaw-nya itu nanti didapat dari data magnetometer. Nah, akselerometer itu nanti dia mengukur roll dan pitch atau attitude itu berdasarkan kemiringan suatu benda terhadap gravitasi bumi. Dia hanya berlaku atau hanya akan tepat hasil perhitungannya pada saat benda itu dalam kondisi diam. Dalam kondisi bergerak dia tidak akan tepat. Nah, maka nanti Kalman filter ya, nanti mestinya akan memilah-milah. Jika nanti benda dalam kondisi diam, nah nanti orientasi terutama untuk attitude dapat ditentukan dari sini. Dari keluaran data akselerometer. Tapi nanti jika dalam kondisi benda itu bergerak, nah, maka nanti data orientasi untuk attitude itu nanti diambilkan dari sini. Nah, sementara itu untuk data atau hasil perhitungan yaw dari magnetometer ini tidak terpengaruh oleh benda itu kondisi bergerak atau kondisi diam. Tetapi biasanya data dari magnetometer ini akan banyak draw-nya. Nah, nanti mungkin dapat dilihat nanti ya di di grafik untuk sensor, grafik sensor untuk magnetometer itu nanti banyak draw-nya. Ya.
Dan nanti draw itu nanti ya ini nanti kalau kita menggunakan magnetometer di udara, tidak di bumi, itu nanti draw-nya akan sedikit terkurangi ya. Karena di udara itu tidak banyak gangguan. Data magnetometer atau data medan magnet bumi itu nanti akan banyak terpengaruh oleh benda-benda di bumi. Contoh misalnya kita menggunakan sensor magnetometer di bumi dan di dekatnya itu ada benda yang mengandung besi ya, maka nanti medan magnet besi itu akan terpengaruh oleh besi tersebut, entah itu paku ya, entah itu mungkin staples itu ya, isi staples itu, nah nanti dia akan terpengaruh. Nah juga data magnetometer, data medan magnet itu nanti akan terpengaruh juga dengan adanya arus listrik. Nah sehingga kalau kita menggunakan sensor ini di dekat suatu pengantar listrik, ya entah itu mungkin pengantar listrik AC di dekat jaringan PLN atau mungkin di dekat pengantar listrik DC, mungkin dekat dekat power laptop atau mungkin dekat laptopnya itu nanti akan terpengaruh ini ya. Nah itu, jadi ini meskipun ini data dari magnetometer, data medan magnet ini nanti tidak terpengaruh oleh kondisi benda itu bergerak atau diam, tapi pada kenyataannya dia nanti banyak terkena gangguan. Jika nanti kita di udara, kemarin pun kita menggunakan drone gitu ya, menggunakan drone, terus kemudian kita tempatkan sensor itu di atas drone. Nanti juga kita kemarin diukur dulu, apakah propeller dari drone itu nanti mempengaruhi medan magnet yang diterima oleh sensor. Nah ternyata kita cek kemarin, setelah kita cek ternyata kalau berpengaruh mungkin sangat kecil ya, sehingga bisa kita abaikan. Nah sehingga kemarin kita mencoba menggunakan drone yang diberi itu ya, ditempeli sensor magnetometer yang itu sudah dikemas dalam sebuah smartphone gitu. Nah ini jadi nanti hanya untuk menghitung orientasi ya, orientasi itu nanti attitude dan nanti juga heading, itu nanti ternyata algoritmanya ini cukup panjang ya. Dan penelitian ini nanti sampai sekarang masih berkembang ya, sehingga nanti kalau kalian mau tugas akhir mengembangkan ini nanti masih banyak pengembangannya. Di negara-negara maju itu kan mereka sudah jauh mengembangkan ini. Mereka sudah jauh mengembangkan ini dan mengembangkan perangkat-perangkat untuk menampilkan sudut orientasi. Nah itu. Nah, diantaranya kalau mau kita lihat ini kan, ini yang di glass cockpit ini kan seperti ini. Kita bisa melihat sudut orientasi dan kita juga bisa melihat sudut headingnya ini ya. Nah, ini sudut orientasi, ini ada attitude-nya, kemudian nanti juga pitch-nya nanti bisa naik turun di sini. Kemudian di sini sudut headingnya kita kan melihat di sini. Ya. Nah, itu. Nah, coba ini saya kalau kemarin tidak jalan, saya coba lagi kemarin. Kalau tadi jalan ya, saya coba. Tapi kalau di Zoom jalan nggak ini? Saya coba dulu. At the center of the creativity, we have an attitude indicator. On the indicator, these symbols represent the aircraft. The attitude indicator gives information regarding pitch, roll, and the orientation of the aircraft. These symbols represent the pitch of the aircraft. A pitch up of the aircraft. Ini pitch up, kondisi plusnya itu naik. A pitch down of the pitch down, kondisi plusnya turun. Dan roll left ini ya, roll left, kemudian ini roll right. Nah ini, ya, nah itu nanti untuk yang besok mungkin saya tantang nanti kalau misalnya ada yang mau tugas akhir untuk membuat ini ya, membuat suatu simulator seperti ini. Nah simulator seperti itu tadi, ini nanti ya mungkin paling tidak nanti bisa membuat simulasi untuk sudut roll dan pitch, kemudian yaw dulu aja. Kalau itu di sini, nanti untuk yaw-nya nanti kan di HSI nanti ya. Nah nanti
Kalau yang tugas akhir sekarang itu baru menentukan sudut roll pitch yaw menggunakan MATLAB, tapi belum ada simulasinya. Menentukan ketepatan sudut roll pitch yaw itu nanti sudah menjadi banyak tugas akhir di semester ini. Ya, enggak. Nah, kalau yang HSI-nya, the bottom of the thing, we have the horizontal situation indicator. This gives us the heading of the aircraft. This arrow represents the current heading. As the aircraft turns, its heading will be shown here. This basically acts like a district compass on the aircraft. At the top of the building. Ya. Nah, ini di bagian bawah dari PFD itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti silakan mungkin dari peserta di sini ya, untuk di antara peserta untuk praktikum ini nanti suatu saat nanti ada yang mengembangkan dari attitude indikator maupun leading indikator untuk menjadi tugas akhir, itu merupakan sesuatu yang baru mungkin. Artinya sesuatu yang baru itu kan kalau nanti jadikan tugas akhir itu kan nanti bisa kemungkinan mendapat nilai B itu susah. Ya. Jarang yang baru-baru itu mendapat nilai B ya, pasti mendapat nilai A. Dan yang baru itu tidak terus harus 100% baru ya. Ya. Contohnya, misalnya kemarin di tugas akhir itu nanti kemarin baru mengecek ketepatan dari orientasi. Nah, ini yang di MATLAB ini ya. Nah, ini hasil running dari bab 3 ya. Ini kan benda kan digerakkan untuk rollnya dulu, kemudian nanti rollnya negatif, rollnya positif, kemudian pitch-nya negatif, pitch-nya positif, kemudian ini heading-nya, ini yaw-nya negatif, yaw-nya positif. Nah, ini kemarin digerakkan seperti itu, kemudian dicek untuk ketepatannya. Apakah sudah tepat ataukah belum. Nah, ini gerakannya mungkin ya. Oh, bukan yang itu. Nah, salah ya. Gerakannya ya, mungkin ada yang tanya, mungkin sambil saya carikan dulu. Oh, ini sudah ketemu. Nah, ini kemarin ya. Ya, jadi gerakannya dari gerakan roll dulu, kemudian nanti pitch, kemudian yaw. Ini drone-nya, gerakan roll dulu, kemudian gerakan pitch ke bawah, kemudian ke atas, kemudian yaw ke samping kiri, ke samping kanannya. Nah, ini. Nah, ini kalau nanti sudah bisa ada praktikum offline, nanti kita harapkan nanti tiap kelompok praktikum itu nanti menggerakkan seperti ini, sehingga nanti datanya itu nanti berbeda-beda. Karena ini praktikumnya masih online ya, ini yang gerakan ini Mas Adi ini ya. Mas Adi sebagai bintang film ini yang menggerakkan nih. Ya kira-kira gerakannya seperti itu. Kemarin ada banyak sekali percobaan untuk gerakan itu. Saya lupa kemarin yang dipakai itu yang mana ya? Karena percobaannya memang banyak ini ya. Ya. Ini pitch bawah ke atas, kemudian yaw. Yaw-nya ya samping kiri, kemudian ke samping kanan. Nah, itu. Ya. Oke, ada yang tanya mungkin? Nah, kemudian kalau ada yang tanya langsung aja ya.
Nah, kemudian untuk praktikumnya itu kita sudah masuk ke bab 3. Ya, bab 3 tentang estimasi sudut orientasi. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Kalman filter. Kalman filter itu namanya filter berarti dia melakukan tapis ya. Melakukan tapis. Kalman filter itu dapat berfungsi sebagai tapis lulus rendah. Tapis lulus rendah itu adalah low pass filter. Berarti nanti ada data-data yang seperti speak gitu ya. Speak itu data kadang-kadang ada lonjakan yang sangat tinggi tapi singkat, itu nanti akan dihilangkan menggunakan Kalman filter. Jadi dia berfungsi sebagai LPF. Nah, tetapi yang lebih penting, Kalman filter itu nanti kita gunakan untuk menggabungkan data dari dua macam sensor tadi itu. Dari sensor macam pertama giroskop, sensor macam kedua yaitu gabungan dari akselerometer dan magnetometer. Untuk menentukan orientasi itu nanti sebenarnya itu nanti pengembangannya sudah banyak. Kita di sini mencoba mempelajari menggunakan Kalman filter. Nah, nanti pengembangan yang lebih lanjut nanti bisa menggunakan UKF ya, Unscanted Kalman filter, atau bisa menggunakan Extended Kalman filter. Atau ada juga yang menggunakan Complementary filter. Nah, itu nanti pengembangan yang lebih lanjut. Karena memang nanti penelitian ke arah sini itu nanti sangat banyak dan telah dilakukan sejak lama. Nah, sehingga kalau kita melihat adanya sistem untuk menentukan heading and attitude yang disebut dengan AHRS itu kan merupakan hasil dari sekian ratus atau mungkin sekian ribu penelitian ya, kemudian dikembangkan sehingga menjadi suatu sistem nanti yang dapat digunakan untuk menentukan attitude dan heading pesawat. Nah, dasarnya itu memang seperti ini dasarnya. Nah, ini ya. Ini sudah ada algoritmanya ini untuk Kalman filter. Nanti ada sudut awal, kemudian ditentukan nanti prediksinya menggunakan data dari giroskop ini. Data giroskop masuk ke sini. Kemudian nanti di sini ditentukan covariant errornya, kemudian menghitung Kalman gain, kemudian nanti juga menghitung di sini ini digabungkan dengan hasil pengukuran dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, ini disebut dengan pengukuran karena kalau kita menghitung orientasi dari magnetometer dan akselerometer itu kan seakan-akan kita kan mengukur langsung attitude and heading itu dari kemiringan terhadap gravitasi bumi dan kemiringan terhadap arah utara dari medan magnet. Nah, sehingga sering disebut dengan pengukuran. Meskipun sebenarnya bukan pengukuran ya, tapi perhitungan. Tapi kadang-kadang disebut dengan pengukuran seperti ini. Nah, ini algoritma dasarnya. Kemudian kalau lebih detail tentang persamaan ini sudah ada dari persamaan 3.1 ini ya, dimasukkan. Ini untuk prediksi state, kemudian ini untuk menghitung covariant Galat state-nya. Ini Kalman gain-nya, ya, K ini Kalman gain-nya. Kemudian nanti nah, ini kemudian ini juga tentukan juga update state-nya. Prediksi state ini ya, Xkamin di update dengan adanya data pengukuran nanti dihasilkan estimasi state ya. Jadi prediksi diupdate dengan pengukuran atau perhitungan didapatkan estimasi dari nilai orientasi. Nah, kemudian ini nanti akan berulang terus nanti sampai perhitungan yang terakhir. Nah, ini tadi ini yang penggabungan data dari beberapa sensor itu seperti ini. Jadi dari giroskop akan dapat kita tentukan prediksi state-nya, roll pitch yaw. Dari akselerometer nanti dapat digunakan untuk mengupdate atau memperbarui prediksi tadi. Dari data akselerometer nanti akan dapat ditentukan data roll untuk pitch-nya, kemudian yaw-nya dari magnetometer. Nah, ini matriknya sudah ada. Nah, mungkin satu lagi di sini mungkin yang saya tampilkan, mungkin ini ya, kita sambil mengingat juga tentang proses untuk perhitungannya. Ya, jadi di sini kita mengenal beberapa matrik yang nanti akan digunakan. Nah, matrik dasarnya itu adalah matrik yang ada di F ini.
Saya buatkan dulu ya. Nah, ini ya F ini, F dan G. Nah, nanti operasi matrik itu nanti akan banyak digunakan. Kalau nanti mungkin di antara kalian nanti ada yang melanjutkan studi lanjut untuk S2 di perguruan tinggi yang nanti mempelajari avionik. Kalau yang kita lihat kalau di web itu yang S2-nya avionik itu memang jarang ya. Kemarin Adi Setiawan yang sekarang jadi laboran itu kan kakak kelas kalian itu nanti mau disekolahkan di S2 yang avionik, tetapi ternyata masuknya juga susah ya, karena di Taiwan itu ada di itu saya lupa namanya. Kemudian di kalau nggak salah di Irlandia itu juga ada ya. Nah, memang jarang yang nanti S2-nya itu langsung mengarah ke avionik. Tapi yang ada itu nanti S2-nya teknik elektro, tapi nanti untuk tesisnya mengarah ke avionik. Contoh kemarin Pak Lasmadi itu kan S2-nya teknik elektro, tapi nanti dia fokus ke bidang yang mengarah ke avionik. Nah, nanti laboran kita juga nanti akan disekolahkan di Donghua University di Taiwan, nanti dia juga mengarah ke avionik. Nah, kalau kita lihat beberapa tesis avionik itu nanti mengarah ke sini. Jadi ini memang banyak nanti perhitungan-perhitungan matriksnya di sini. Karena memang nanti untuk matrik itu merupakan suatu tool, suatu alat ya, satu tool nanti yang dapat digunakan untuk perhitungan dengan cepat. Ya, contoh, nah ini. Nah, ini untuk perhitungan nilai orientasi. Nah, kita lebih enak jika menggunakan matrik. Dan dengan menggunakan matrik itu nanti kita akan dapat mengupdate suatu state yang sekarang itu dengan cara yang cepat. Nah, ini. Bagaimana tuh prosesnya? Nah, kita lihat di sini sambil kita mengingat ya, sambil kita mengingat bagaimana proses perhitungan matriks, terutama untuk matriks F dan G yang tadi kita tampilkan ya, yang ada di diktat itu ya. Nah, ini perhitungan matriks yang penting, yang paling penting ya semuanya penting ya. Yang paling penting itu di sini. Ini bagaimana kita menghitung prediksi state-nya. Prediksi state yang sekarang dari prediksi state yang sebelumnya. Nah, ini yang nomor satu ini. XK itu nanti dapat dari F kali state yang sebelumnya ditambah dengan G dikalikan dengan masukan dari data keluaran sensor giroskop. Nah, ini yang nomor satu ini. Bagaimana proses prediksi state-nya? Nah, kalau kita lihat ini ya, proses perhitungan matriknya. Ya, ini yang XK, ini yang sebelah kiri, ini merupakan prediksi state-nya, kemudian ini matrik G, kemudian ini XK-1, ini prediksi state yang sebelumnya. Kemudian ini matrik G, kemudian ini masukan, yang masukan ini merupakan data kecepatan sudut dari giroskop ini ya. Data kecepatan sudut roll. Sudut roll itu kan ini sudut roll, ini kecepatan sudut roll. Jadi kecepatan itu kan merupakan turunan dari sudut. Kecepatan sudut merupakan turunan dari sudut. Turunan itu kan nanti bisa kita singkat menggunakan notasi titik di atasnya. Itu kan turunan. Nah, berarti ini data kecepatan sudut roll, data kecepatan sudut pitch, data kecepatan sudut yaw. Nah, kita ingat operasi matrik ini kan ini. Nah, ini yang BERT ini ya. Untuk mendapatkan sudut roll, nah berarti nanti kalikan, kita harus mengalikan ini ya, baris pertama dengan ini. Nah, ini kan berarti ini 1 kali sudut roll sebelumnya, delta T kali kecepatan sudut roll sebelumnya, yang lainnya 0,00. Ditambah dengan ini 0 kali ini. Nah, itu kita nanti akan mendapatkan sudut roll di sini. Nah, ini ya. Berarti sudut roll sama dengan ini data sudut roll yang sebelumnya ditambah kecepatan sudut roll sebelumnya kalikan delta T plus 0. Nah, itu untuk sudut roll. Untuk
kecepatan sudutnya, ini baris kedua, ini 0, oh ini 0 semua, ya udah berarti 0 ditambah dengan ini. Nah, berarti kecepatan sudut roll itu sama dengan kecepatan sudut roll yang didapat dari data sensor. Nah, ini. Nah, sehingga dengan operasi matrik ini kita kan nanti bisa mengupdate state ini dengan cepat. Berarti kita bisa mengupdate state. State ini kan nanti menggambarkan sudut sekarang dan kecepatan sudut yang sekarang ini. Sudut roll sekarang dan kecepatan sudut roll sekarang. Demikian juga nanti untuk pitch dan yield-nya sama ya. Nah, inilah enaknya menggunakan matriks seperti itu. Bayangkan kalau ini nanti menggunakan persamaan yang nanti mandiri gitu ya. Itu banyak sekali persamaannya, tapi dengan menggunakan matriks akan lebih enak seperti ini. Nah, ini persamaan pertama tadi ya untuk prediksi state. Nah, kemudian yang lebih penting lagi nanti di sini ya, update prediksi state. Nah, ini. Prediksi state yang didapat di persamaan pertama ini nanti ditambahkan dengan Kalman gain, kemudian dikalikan dengan ini nanti akan menghasilkan prediksi state yang sudah terupdate sehingga menjadi estimasi state. Nah, ini bagaimana prosesnya? Kalau kita lihat, nah ini matriknya. Ini prediksi state yang didapat dari langkah pertama tadi, ini Kalman gain. Kalman gain-nya, kemudian ini hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini berupa sudut roll pitch yaw. Roll sekarang, pitch sekarang, yaw sekarang. Roll dan pitch dari persamaan tadi itu, roll dan pitch yang didapat dari sensor akselerometer, yaw ini didapatkan dari perhitungan yaw yang didapat dari sensor magnetometer. Nah, kemudian dikurangi ini matrik H seperti ini, kemudian ini prediksi state. Nah, ini ya. Ini dengan ini kan sama ini. Nah, yang harus diperhatikan nanti di sini Kalman gain. Kalman gain itu nanti merupakan Kalman gain. Gain itu apa? Gain itu kan suatu penguatan ya, suatu penguat gain. Kalau kita ingat gain itu nanti di preamp atau di penguat, ada di amplifier itu kan nanti faktor penguatan gain itu. Nah, ini Kalman gain nanti melambangkan faktor penguatan. Faktor penguatan apa? Faktor penguatan dari di sini, hasil di sini. Ya. Di sini akan kita dapatkan koreksinya. Nah, koreksi itu nanti dikuatkan berapa? Kalau nanti K-nya itu besar, nah maka Kalman akan lebih banyak menggunakan hasil koreksi. Tapi kalau penguatan kecil, Kalman akan lebih banyak menggunakan hasil prediksi. Nah, lebih konkretnya, kalau K-nya ini besar, Kalman berarti lebih banyak menggunakan data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Tapi kalau K-nya itu kecil, Kalman nanti berarti lebih banyak menggunakan data dari giroskop di sini. Nah, ini K itu nanti mempengaruhi penguatan terhadap data hasil perhitungan atau pengukurannya. Nah, Kalman gain nanti ada beberapa komponen. Ada komponen Kalman gain untuk roll, Kalman gain untuk pitch, Kalman gain untuk yaw. Berarti nanti kalau andai kata nanti kita dapatkan, oh ini besar sekali, oh berarti Kalman nanti lebih banyak menggunakan data roll yang didapat dari perhitungan dari sensor akselerometer. Oh ternyata Kalman gain untuk pitch-nya itu kecil, oh berarti data dari data hasil perhitungan orientasi dari sensor akselerometer untuk bagian pitch-nya itu nanti tidak banyak digunakan karena ini kecil misalnya seperti itu. Kemudian yang ini, oh yang ini juga kecil, ini mah jauh lebih kecil. Oh berarti di sini Kalman itu tidak banyak magnetometer. Nah, mungkin dari magnetometer itu seakan-akan telah diabaikan ya. Kenapa? Oh ini kecil kok. Berarti ini diabaikan. Berarti nanti hasil estimasi orientasi nanti akan lebih banyak menggunakan data prediksi di sini. Nah itu, sehingga kita bisa melihat di sini keseimbangan antara data prediksi dan data koreksi itu nanti dengan melihat Kalman gain-nya. Kalman gain untuk roll, Kalman gain untuk pitch, Kalman gain untuk yaw. Berarti yang atas ini Kalman gain untuk attitude. Dalam lagi ternyata Kalman gain untuk roll itu nanti juga ada dua, Kalman gain untuk
untuk estimasi sudut, Kalman gain untuk estimasi kecepatan sudut. Nanti bisa kita lihat juga nanti. Oh ternyata untuk ini besar sekali Kalman gainnya. Oh berarti Kalman itu nanti lebih percaya terhadap data perhitungan sudut yang didapat dari sensor akselerometer. Tapi ininya kok kecil. Oh berarti untuk perhitungan dari sudut kecepatan sudut nanti akan lebih banyak menggunakan prediksi. Nah ini kita bisa melihat seperti ini. Nah suatu saat nanti silakan kalian bisa melihat ini ya nilai Kalman gain-nya ini. Kalman gain-nya nanti berapa di sini? Ini apakah ini misalnya biasanya Kalman gain di sini di roll bit ini agak besar, di yaw-nya ini lebih kecil biasanya. Kenapa? Karena ternyata untuk data dari magnetometer itu banyak mengandung noise, banyak mengandung drone. Nah, sehingga di sini oleh Kalman akan dibuat kecil. Loh, yang membuat kecil itu berarti Kalmannya Pak? Iya, Kalmannya. Nah, itulah hebatnya Kalman filter itu seperti itu ya. Jadi Kalman filter itu nanti dia kan sudah bisa memperkirakan. Kalau untuk menghitung roll bit itu dia sebaiknya menggunakan lebih besar mempertimbangkan prediksi atau lebih besar menggunakan perhitungan. Kalau mau menghitung untuk heading, dia itu lebih baik menggunakan prediksi dari giroskop atau lebih baik menggunakan data dari magnetometer menggunakan perhitungan. Nah, Kalman itu nanti bisa memperkirakannya. Nah, itulah hebatnya Kalman filter seperti ini. Ya, memang nanti kalau misalnya kalian kuliah di matematika ya, di prodi matematika ini akan dijabarkan lebih panjang ini. Nah, mungkin nanti kalau ada yang pengen tahu ini kok jadi seperti ini bagaimana rumusnya, nanti silakan tanya ke Bu Daru. Bu Daru kan dari S1 matematika dan statistik ya. Nah, dia nanti akan tahu banyak ini cara menjabarkan seperti ini bagaimana. Nanti ada ini perhitungannya kok sampai seperti ini. Nah, itulah hebatnya Kalman filter. Sehingga nanti Kalman filter itu nanti dapat memperkirakan kapan atau pada saat ini itu nanti lebih banyak menggunakan prediksi atau lebih banyak menggunakan hasil perhitungan. Nah, itu. Hasil perhitungan yang digunakan itu kan kalau ini kita ringkas, ya. Ini kita kalikan dengan sini. Ini kan menghasilkan seperti ini. Ya, menghasilkan seperti ini. Ini itu apa? Ya. Ini kalau kita bandingkan dengan di sini, oh ternyata ini itu adalah sudut roll. Kan ini sudut roll, ini kecepatan roll. Berarti ini sudut roll. Ini sudut pitch, ini sudut yaw. Ini K. Oh, berarti ini sudut roll sekarang. Sudut pitch sekarang. Sudut yaw sekarang. Yang ini apa? Oh, ini kan dari sini ya. Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa ini itu merupakan sudut roll yang didapat dari perhitungan dari data akselerometer. Ini pitch yang didapat dari perhitungan akselerometer. Ini yaw yang didapat dari perhitungan dari magnetometer. Oh, ternyata ini kok dikurangi. Oh, berarti ini mencari selisih. Oh, berarti di sini itu Kalman itu kan pada hakikatnya itu kan ini merupakan prediksi orientasi ya, ditambah dengan ya prediksi sudut ya. Ini kan prediksi sudut ya, ini kan sama ini kan K min ya. Min itu kan berarti prediksi. Ya. Berarti kan ini prediksi orientasi ditambah dengan selisih antara sudut yang terukur dengan prediksi orientasi. Ini kan terukur, ini prediksi orientasi. Terus dikalikan Kalman gain-nya. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya untuk update ini merupakan proses dari ini ya, prediksi orientasi ditambah dengan selisih hasil pengukuran dengan prediksi sudut orientasi kalikan dengan Kalman gain. Nah, Kalman gain itu ada Kalman gain untuk roll, nanti akan di sini ya, beroperasi di rollnya, pitch beroperasi di pitch-nya, yaw beroperasi di yaw-nya. Sehingga nanti roll, pitch, yaw itu tidak saling berhubungan atau semuanya itu independen. Nah, itu sesungguhnya Kalman itu seperti itu.
Ya, ya oke. Nah, itu filosofi untuk Kalman seperti itu. Kalau kita lihat listingnya saya kira tidak cukup rumit listingnya. Tidak cukup rumit kenapa? Ya karena tinggal menggunakan. Kalau membuat listing sendiri ya rumit ya. Ya, ini listingnya. Listingnya tinggal diimplementasikan itu aja. Ini untuk matrik F-nya, yaitu untuk matrik G-nya sudah bisa. Kemudian, nah ini merupakan perhitungan orientasi dari giroskop. Saya masukkan ke X-ORI. Ini tidak akan diproses menggunakan Kalman, tapi dari giroskop langsung didapat hasilnya. Nah, yang X-teori ini perhitungan orientasi nanti yang diproses menggunakan Kalman. Nah, ini X-teori. Nah, X-teori itu nanti diupdate di bagian bawah. Nah, ini ya, ini di bawah ini ya, X-teori nanti diupdate di bagian bawah. Yang bagian bawah ini kan berarti tadi itu update state itu merupakan itu ya, prediksi state. Ini prediksi state ditambah dengan, nah ini kan tadi itu, ini merupakan selisih antara hasil perhitungan atau pengukuran dengan prediksi state dikalikan dengan Kalman gain. Nah ini Kalman gain. Nah ini hasil pengukuran didapat dari mana? Hasil pengukuran didapat dari orientasi yang didapat dari sensor akselerometer dan magnetometer nanti. Nah itu. Nah kalau kita lihat hasilnya, oke kita lihat mungkin dari data sensornya dulu ya. Dari data sensor itu ini, data sensor ini dari sensor giroskop ya. Ini kecepatan sudut, kemudian ini sudutnya, ini dibandingkan hasil perhitungan dari internal software IMU GPS streaming gitu ya. Ini yang ini kemarin di praktikum di bab 1 itu ya. Nah, ini merupakan hasil perhitungan ini ya. Nah, ini X-ORI ini ya. Ini dari giroskop. Tidak diproses menggunakan Kalman. Ini dari giroskop asli ini hasilnya. Nah, kemudian hasil perhitungan dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, ini data dari akselerometer untuk X, ini Y, ini Z. Kemudian ini dari medan magnet, geomagnetik. Ini medan magnet untuk X, Y, Z. Nah, kalau kita lihat medan magnetik di Jogja itu, terutama di halaman kampus ITDA itu ya, itu X-nya itu sekitar 40 sekian. Berarti kan dia X-nya itu komponen yang ke utara ya. X itu komponen ke utara. 41 ya. Komponen ke arah utara seperti ini. Kemudian komponen ke arah timur itu ternyata juga ada. Ini ya, 5, sekian. Kemudian komponen ke arah Y. Ke arah Y itu minus 16. Ya, minus 16. Yang ini 41 komponen medan magnet untuk X itu 42 itu positif berarti arahnya ke utara ya. Jadi ini kan menggunakan koordinat navigasi NED, north east down. North itu X-nya ke utara, east itu untuk Y-nya ke timur, D itu down itu ke bawah, itu untuk sumbu Z-nya. Nah, nanti lebih jauh tentang koordinat NED ini nanti akan kita pelajari di bab berikutnya nanti ya. Nah, berarti ini north ke utara 42, kemudian ini east ke timur 5,1, kemudian ini down minus 16. Down-nya minus berarti ke atas ya. Kalau down-nya positif kan ke bawah. Down-nya minus itu ke atas berarti. Nah, ini berarti arah medan magnet di Jogja itu nanti seperti itu. Loh, ini apakah benar itu Pak? Kalau mau mendeteksi kebenarannya, kita bisa menggunakan kemarin ya di bab 2 itu. Di bab 2 itu ada data medan magnet kemarin ya.
Atau di sini aja mungkin. Bentar, saya carikan dulu. Nah, ini ya. Jadi kita kan di selatan ekuator. Di selatan ekuator kalau sesuai dengan ini, maka nanti arah medan magnetnya itu adalah ke utara, tapi mengarah ke atas, gitu. Ke utara mengarah ke atas. Jadi ini ada suatu sudut inklinasi ke utara mengarah ke atas. Nah, ini kan sama dengan data yang kita dapatkan tadi itu. Ke utara mengarah ke atas. Ke utara tadi kan berarti untuk X-nya itu positif, berarti ke utara. Kemudian mengarah ke atas, berarti Y-nya itu negatif. Kalau down positif kan berarti ke bawah. Nah, ini down-nya negatif, berarti ini mengarah ke atas. Nah, ini sudah tepat seperti itu. Nah, itu kalau mau dilihat seperti itu. Jadi ini datanya, kemudian dihitung sudut orientasi dari rumus tadi itu, dari rumus rumus orientasi tadi di halaman di sini ya. Nah, ini ya, dari rumus orientasi, roll videonya di sini. Nah, di sini ya, oke, di sini. Nah, kita dapatkan data orientasi yang tadi di gambar 3. Di gambar 3. Nah, ini gambar 3 ini, sudut orientasi. Nah, ini hasil perhitungan dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ini hampir sama dengan gambar 2 tadi ya. Hampir sama dengan gambar 2 tadi. Gambar 2 ini ya ini gambar 2 ini hasil perhitungan dari sensor akselerometer dan magnetometer. Ya. Kalau kita lihat ini gambar yang bawah itu, gambar yang bawah itu kan hampir sama dengan gambar yang ini. Nah, ini kan hasil dari perhitungan internal di software IMU GPS streaming yang ada di smartphone, hampir sama. Nah, sehingga kalau kita lihat sekilas di sini memang data orientasi dari yang dihitung dari sensor akselerometer dan magnetometer itu nanti secara sekilas lebih tepat dibanding dengan data yang didapat dari sensor giroskop. Nah, ini kalau yang di bab 3 ini data dari sensor akselerometer, magnetometer, kemudian dimasukkan ke Kalman. Jadi ini masih merupakan data dari sensor akselerometer, magnetometer asli digabungkan dengan di Kalman, ya, menggunakan Kalman filter menggunakan itu ya, update dari prediksi state. Nah, dihasilkan data dari ini ya, dari gabungan tadi itu. Kalau kita bandingkan dengan dari data dari perhitungan software IMU GPS streaming itu ini lebih tepat. Kalau kita lihat di sini data dari sensor akselerometer magnetometer ini kan ada sedikit errornya, terutama Y-nya ini ya, Y-nya ini kan. Kalau ini dari roll pitch-nya, roll itu yang biru, pitch itu yang merah. Ini kan sudah hampir sama dengan ini ya. Roll pitch yang biru sama merah. Tapi untuk Y-nya ini kan ada errornya ini ya. Ini kok turun, kenapa ini? Nah, turun seperti ini. Nah, ternyata setelah digabungkan menggunakan Kalman, nah ini ternyata ini sudah hilang ini ya. Yang ke bawah ini kan hilang. Ya, ini hilang sehingga nanti akan lebih mendekati data hasil perhitungan orientasi yang didapat dari software IMU GPS streaming. Ya, ini lebih dekat ke sini. Nah, itulah hebatnya Kalman seperti itu. Ya, ya oke. Oke, ada yang tanya mungkin tentang ini? Silakan. Ini mungkin ya merupakan materi yang baru ya. Kalau dipraktekkan menggunakan MATLAB nanti akan bisa kita cek satu persatu grafiknya gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau menanyakan. Ya, oke, sambil menunggu mungkin kalau ada nanti ya. Nah, ini untuk diktatnya sudah ada di situ.
Kemudian tadi itu ya, setelah saya sebutkan bahwa nanti pengembangan ini masih banyak nanti pengembangan ini. Nah ini, jadi kalau kita lihat nanti di sini kita masih menggunakan Kalman Gen yang nilainya itu tetap. Ya, tetapi nanti suatu saat nanti kita harus bisa menggunakan Kalman Gen yang nanti nilainya itu nanti bisa berubah-ubah. Tadi itu sudah kita sebutkan ya bahwa nanti perhitungan orientasi ya yang menggunakan giroskop itu nanti ada draw-nya. Draw itu nanti mengakibatkan adanya error di belakang atau galat. Kenapa? Karena draw itu nanti akan terakumulasi ya, terakumulasi menggunakan integral tadi itu. Terakumulasi draw-nya besar sekali kalau di bagian belakang itu nanti. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, ini perhitungan roll, ada draw-nya. Nah, ini draw-nya nanti semakin lama akan semakin besar galatnya nanti di sini. Contohnya ini kan menyimpang jauh ini ya. Yang apa? Yang biru ini ya. Ini kan menyimpang jauh. Nah, ini menyimpang jauh yang biru. Dari ini ya. Semakin lama akan semakin jauh penyimpangannya kalau tidak kita koreksi. Nah, sementara itu data dari hasil perhitungan, data orientasi dari hasil perhitungan dari data sensor akselerometer dan magnetometer juga ada draw-nya. Draw itu nanti terjadi pada saat benda itu dalam kondisi tidak statik atau dinamik. Benda mengalami percepatan, itu nanti juga akan mengalami error datanya. Nah, berarti ini kan kalau benda kita gerakkan ya, seperti gerakan tadi ya, gerakan drone tadi, ada gerakan roll, ada gerakan pitch, ada gerakan yaw, itu kan nanti mestinya dia akan mengalami sedikit percepatan. Nah, sehingga nanti di sini pada saat dia itu dinamik, ya mestinya nanti jangan banyak menggunakan data dari akselerometer. Lebih mestinya Kalman harus mempertimbangkan bahwa nanti output harus lebih banyak menggunakan data dari giroskop. Nah, sehingga Kalman itu kan nanti mestinya harus bisa dinamik seperti itu. Dinamik itu dengan cara mengubah-ubah K-nya itu. K-nya nanti diubah-ubah. Pada saat nanti sensornya diam, nanti lebih banyak menggunakan akselerometer. Pada saat sensornya bergerak, nanti lebih banyak mempertimbangkan data dari giroskop. Nah, sehingga nanti K-nya nanti diharapkan bisa berubah-ubah. Nah, ini nanti untuk K penggunaan K yang berubah-ubah nanti bisa menjadi tema-tema penelitian untuk berikutnya. Sudah dimulai ke kelas kalian, diantaranya itu ada beberapa yang sekarang juga sudah sudah ujian tugas akhir itu ya, ada itu yang menggunakan K yang berubah nanti ya, sehingga nanti hasilnya data orientasi nanti akan lebih tepat. Hanya menentukan orientasi itu nanti bisa menjadi banyak tugas akhir. Hanya menentukan orientasi yang lebih tepat itu nanti bisa menjadi banyak penelitian. Dan kalian nanti kalau misalnya mau mencari jurnalnya, saya sudah punya banyak jurnal, ada sekitar mungkin ada 30-an jurnal yang saya download ya tentang orientasi. Hanya menentukan orientasi itu banyak sekali jurnalnya. Yang jurnal itu nanti akan pengembangan dari metode sebelumnya. Dikembangkan terus gitu sehingga nanti akan menghasilkan data yang lebih tepat. Nah, itu jadi sesungguhnya nanti memang untuk dunia avionik itu ya, itu nanti memang pengembangannya itu nanti akan sangat sering terjadi dan semakin lama akan dibuat semakin tepat seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini kalau ada yang mau tugas akhir ke arah sana nanti masih banyak untuk peluangnya. Oke, kemudian satu lagi di sini mungkin yang ya. Nah, kemudian di sini oh ya, ini dulu ya. Di bab 3 ini ada yang nanti silakan dibaca bab 3. Ya, kita melihat dulu sekilas ini ya, matrik F sudah, matrik G sudah, delta T itu merupakan periode cuplikan ya, delta T periode cuplikan. Kalau kita lihat di MATLAB-nya, di software-nya, itu delta T itu merupakan jeda waktu antara data yang pertama dengan data yang kedua. DT ini ya. Nah, ini saya menggunakan DT yaitu 0,0198. Jadi data pertama dan data kedua itu jedanya itu hanya 0,0198. Nah, itu DT itu seperti itu. Kita lihat di sini berarti ini saya
Saya lupa ya kemarin menggunakan yang fast atau yang fastest ini ya, saya lupa. Tapi bukan yang medium ya. Sehingga nanti kalau mau mencoba sendiri nanti silakan menggunakan yang fast atau fastest. Nah ini jeda antara dua data ini 0,0198. Ini data untuk akselerasinya ini ya. Akselerasi X, akselerasi Y, akselerasi Z. Nah, itu untuk DT. Kemudian yang bawahnya itu ya ini merupakan state-nya ya. Jadi state itu menggambarkan keadaan benda. Keadaan benda itu kan nanti bisa sudut dan kecepatan sudutnya. Sudutnya mungkin tetap, tapi kecepatan sudut nanti kan bisa berubah-ubah. Atau sebaliknya ya. Nah, kemudian ini ada matrik key. Matrik key itu nanti merupakan matrik yang dapat menentukan kepercayaan kita terhadap proses propagasi. Jadi proses propagasi itu kan juga ada errornya, ada draw-nya. Nah, semakin besar nilai key-nya, maka semakin besar nanti kepercayaan kita terhadap proses propagasi. Nah, biasanya ini sudah ada persamaan standarnya untuk matrik key itu seperti itu. Itu yang matrik Q, kemudian yang matrik H. Matrik H itu berarti matrik transisi yang dia itu mengubah dari tadi itu ya input untuk nanti dibandingkan dengan data dari pengukuran. Itu matrik H. Kemudian matrik ini, matrik R ini ya. Ya, matrik R itu nanti merupakan matrik yang nanti berisi kepercayaan terhadap data dari pengukuran. Data dari pengukuran berarti data dari sensor akselerometer dan magnetometer. Nah, biasanya matrik R ini dapat ditentukan dengan cara mencari kovarian seperti ini. Jadi kovarian itu kan mencari bagaimana sejauh sebesar apa fluktuasi suatu data. Itu kan kovarian. Kovarian itu kalau kita lihat rumusnya itu kan berapa penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya. Semakin tinggi kovarian, nanti akan semakin tinggi penyimpangan datanya. Contoh. Nah, ini mungkin yang data dari akselerometer aja ya. Data dari akselerometer. Udah ada ya. Ya ada apa ini aja. Nah, ini contohnya di sini. Di sini ini data dari giroskop ya. Kalau nanti data itu cenderung untuk stabil seperti ini, nah ini kovariannya kecil. Tapi kalau data itu seperti ini, naik turun, nah berarti ini kovariannya besar. Nah, jadi data kovarian itu merupakan sejauh mana atau seberapa besarnya data itu menyimpang dari rata-ratanya. Kalau kita rata-ratakan ini menjadi garis lurus ya, tapi kalau ini naik turun, nah berarti nanti kovariannya besar. Kalau ini lurus, kan berarti hampir semua data itu mendekati rata-rata, berarti kovariannya kecil. Ini sedang turun, ini berarti kovariannya juga besar ini kovariannya, karena kan datanya kan kalau kita lihat kan ini kan banyak yang menyimpang dari rata-ratanya. Nah itu kovarian itu seperti itu. Mungkin ini di mata kuliah statistik ada ya dulu ya. Ya emang jadi data estimasi, data prediksi itu kan banyak yang menggunakan statistik itu sebenarnya. Nah itulah pentingnya statistik itu seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin kalau dulu pada waktu belajar statistik mungkin nanti gunanya apa atau ternyata di sini akan banyak digunakan nanti. Ya, suatu data nanti yang di sini itu kovariannya besar berarti nanti dia itu akan banyak data yang menyimpang dari nilai rata-ratanya. Tapi kalau kovariannya kecil nanti berarti kebanyakan data itu dekat dengan rata-ratanya. Berarti kan fluktuasinya tidak akan begitu besar. Nah, nanti R yang besar ya, berarti kovariannya besar ya. Kovarian besar itu menunjukkan data itu banyak noise-nya. Kalau data itu kovariannya kecil, itu menunjukkan data itu kecil noise-nya. Contoh, tadi itu di sini. Nah ini di data dari giroskop. Yang bagian sini, nah itu berarti itu kan ini menunjukkan R-nya itu kecil. R-nya kecil. Kenapa? Karena kovariannya kecil. Data tidak banyak noise-nya. Kalau di sini, nah berarti ini R-nya besar, kovariannya besar.
Nah, ini covariannya besar. Banyak data yang menyimpang dari rata-ratanya. Berarti ini dianggap banyak noise-nya. Nah, ini ya. Jadi ini R-nya kecil, ini R-nya besar. Nah, Kalman itu bisa otomatis mempertimbangkan itu. Kalau nanti ini data dari akselerometer itu kok noise-nya besar, R-nya besar, maka Kalman tidak akan banyak mempertimbangkan data dari akselerometer. Nah, ini yang besar ya. Kalau ini kecil ya. Jadi, bisa ulangi. Kalau ternyata di sini R-nya kecil, berarti kan kovarian kecil. Berarti noise-nya kecil. Berarti Kalman akan lebih banyak menggunakan atau lebih banyak mempertimbangkan data dari sini, dari akselerometer. Tapi kalau di sini itu noise-nya besar, nah, nanti Kalman akan mendeteksi, oh ini R-nya besar, maka Kalman tidak akan banyak mempertimbangkan data ini. Nah, itulah hebatnya Kalman itu seperti itu. Ya. Nah, sekarang terus R-nya itu kita set ke berapa? Nah, R-nya itu tadi itu bisa menggunakan persamaan ini. Tapi ini bukan persamaan standar ya. Nanti kalau misalnya ada suatu saat yang menggunakan persamaan ini ya boleh aja. Ada yang R itu ditentukan. Ya, karena kalau menggunakan persamaan mungkin nanti bisa tidak tepat pada waktu percobaan. Nah, nanti tentukan aja R-nya sekian. Ya boleh, nggak apa-apa. Contoh, di listing yang kemarin itu R-nya sudah saya tentukan ya, karena memang nanti datanya bisa standar R. Nah, ini kita anggap noise-nya itu 1 eksponen min 3 ya, seperti ini. Kemudian yang untuk R untuk ini kan R untuk roll, untuk pitch, untuk yaw. Nah, ini yaw-nya lebih besar. Kenapa? Karena yaw itu nanti menggunakan data dari magnetometer yang dia mempunyai yaw lebih besar, maka kita agak perbesar untuk datanya. Nah, itu ya, itu R. R itu merupakan matrik yang berisi kovarian draw pengukuran. Ini akan menentukan kepercayaan Kalman terhadap data pengukuran. Semakin besar R-nya, berarti semakin besar noise-nya. Berarti Kalman tidak akan banyak percaya terhadap data pengukuran nantinya. Semakin kecil R-nya, berarti mengindikasikan data pengukuran itu semakin kecil draw-nya. Berarti nanti Kalman akan lebih percaya kepada data dari pengukuran. Nah, itu. Nah, R untuk tahap awal ini, untuk praktikum ini, nanti bisa ditentukan secara fix seperti itu, atau bisa ditentukan dengan cara mencari kovarian. Mencari kovarian saat idle atau saat diam. Contoh. Nah, ini kan saat ini kan diam. Nah, ini cari kovariannya berapa. Oh, kovarian sekian, ya itu yang dipakai seperti itu. Tapi kalau ini data dari sensor giroskop ya, yang dari sensor akselerometer gimana ya? Wah, nah ini pakai yang ini aja ya. Nah, ini kan berarti di bagian sini kan sensornya kan diam. Kita anggap diam. Nah, berarti nanti rumus yang tadi itu, nah, rumus yang ini tadi itu kan kovarian idle saat idle untuk roll pitch yaw. Kita bisa menentukan kovarian itu dengan cara mencari kovarian di sini. Nah, di sini cari kovarian untuk roll berapa, untuk pitch berapa, untuk yaw berapa. Nah, itu. Dan memang tadi itu ya untuk mencari data kovarian, apakah yang ditentukan, apa yang dicari itu data kovarian untuk akselerasinya ataukah data kovarian hidupnya. Nanti memang di banyak penelitian memang kadang-kadang itu memang agak ya ada yang menggunakan kovarian akselerometernya, ada yang mencari kovarian sudutnya juga ada seperti itu. Dan ada yang menentukan langsung ditentukan fix seperti tadi itu. Contohnya ini kan fix. Ya, karena kita sudah mencoba beberapa kali nilainya sekitar ini. Nah, sehingga kan nanti kalau dicari di percobaan kadang-kadang menggunakan sensor tapi mestinya diam tapi kita masih ada getaran, nah kadang-kadang akan error sehingga saya tentukan fix aja sini sekitar segini gitu. Oke, ini ya. Nah, ini listingnya ini nanti tinggal digunakan sama dipelajari nanti. Nah, nanti coba nanti dijelaskan sekilas ya, bagaimana proses data fusion tadi, menggabungkan data itu ya. Jadi Kalman itu kan bisa menggabungkan data dari giroskop, akselerometer, magnetometer untuk mengestimasi
attitude, role dan pitch, kemudian heading untuk IAU. Nah, kemudian nanti saya harapkan satu anggota minimal ya di antara setiap kelompok nanti menghitung menggunakan MATLAB, kemudian dicari rata-rata galat, rata-rata estimasi orientasi ya. Jadi hasil orientasi yang didapat di Kalman dari Kalman nanti dicari galatnya, penyimpangannya terhadap hasil hitungan dari software IMU GPS streaming. Karena kita sementara masih menggunakan itu untuk patokannya. Nah itu, kemudian nanti bandingkan nanti ya hasil orientasi dari Kalman kalau dibandingkan dengan hasil orientasi dari giroskop saja, nah itu nanti galatnya lebih besar mana galatnya. Nah itu nanti di tugas di bab 1, 2, 3 ini nanti bahan untuk membuat laporannya jadi bab 1, 2, 3 laporannya nanti jadi satu dikemas dalam artikel ilmiah nanti ya. Ya kan malah simpel ini ya. Oke, ada yang tanya? Sudah satu setengah jam ya. Jadi kita kemarin mau maju jam setengah 9 karena jam 10 ada rapat hari Senin, tapi rapatnya sekarang diganti harinya. Jadi kita kembali ke jam 9. Oke, ada yang tanya? Belum, Pak. Belum.